kita sering lewat jalan sini ya, tapi tidak tahu sejarah yang tersimpan di area atau wilayah yang kita lalui ya teman-teman ya. Fungsinya sebagai tempat nongkrong, dengerin live music, akustikan atau apa, ambil minum-minum. Nah, teman-teman, sekarang kita mau lihat sumur Bandung ya. Nanti kita lihat. Oke, sobat siklus, dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Sobat siklus, kali ini saya berada di Jalan Asia Afrika. Rencananya saya akan mengikuti kegiatan atau walking tour dari Cerita Bandung. Nah ini Cerita Bandung ini selalu mengadakan kegiatan dengan jalan-jalan di sekitaran tempat-tempat sejarah. Nah ini bagus ya untuk pelajar atau untuk pencinta sejarah, karena saya melihat di media sosial Cerita Bandung ini cukup positif ya. Nanti kegiatan apa aja yang kita lihat, ikuti kita terus ya. Biasa dipanggil Faye. Nah, aku adalah salah satu tim dari Cerita Bandung yang akan menemani kalian berjalan di seputaran Jalan Asia Afrika untuk memperkenalkan the original Bandung. Jadi ini ceritanya tentang sejarah dari awal mula Bandung berdiri gitu ya, dari masa ke masa ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita juga pengen saling kenalan supaya kegiatan kita hari ini bukan hanya menambah wawasan tentang cerita sejarah Bandung, tapi juga bisa menambah pertemanan ya. Jadi walking tour ini adalah kegiatan berjalan kaki ditemani dengan seorang storyteller yang akan menceritakan cerita sejarah sesuai dengan tema dan juga rutenya. Oke. Untuk kegiatan hari ini kita akan diawali dari depan Preanger ini, nanti berjalan ke seputaran alun-alun, masuk ke makam bupati yang ada di dalam kaum, kemudian nanti akan finishnya tuh di Penjara Bancai. Jadi lumayan agak panjang ya, agak padat juga karena banyak ceritanya juga di Jalan Asia Afrika ini ya. Hotel ini tuh tidak lepas dari adanya para Preanger planter. Preanger planter ini adalah para pemilik perkebunan. Jadi pada zaman VOC dulu memang Bandung, kawasan seputaran Bandung ini dijadikan sebagai perkebunan, baik itu perkebunan teh, rempah-rempah lainnya gitu ya, di daerah Bandung Utara, Bandung Selatan seperti di Lembang, Subang gitu ya, kemudian Ciwidey, Pangalengan, itu banyak orang-orang Eropa yang mampir untuk berbisnis perkebunan. Itu batu peletakan untuk bangunan Preanger itu oleh Katharina Wilhelmina Sussman. Lalu di sini ditulis arsiteknya Wolf Schumacher. Nah ini Bouw Anmer. Anmer ini adalah pemborong bangunannya, gitu ya, H. Boyce. Lalu direnovasi tahun 1988 oleh Atelier 6. Nah ini yang menandakan adanya menara. Silakan boleh mendekat aja. Yang mau difoto dulu boleh. Kalian pernah kesini ke hotel ini? Kita sekarang sudah berada di titik 0 km Bandung teman-teman ya. Jadi lanjut cerita lagi, tadi perkembangan adanya Bandung itu tidak lepas dari Preanger Planters ya, yang kemudian tahun 1808 pemerintah Hindia Belanda itu ingin mendirikan sebuah benteng pertahanan dari serangan Inggris yang akan menyerang kawasan Jawa ini. Jadi didirikan sebuah jalan yang terbentang dari barat Pulau Jawa sampai timur Pulau Jawa, yang kita kenal sebagai proyek Jalan Anyer Panarukan. Nah ini sepanjang 1100 km. Dan ternyata Jalan Asia Afrika ini merupakan bagian dari proyek Jalan Anyer Panarukan. Nah untuk pembangunan jalan ini menjadi tanggung jawabnya dari si Bapak Herman William Daendels. Jadi beliaulah yang ditugasi gitu ya. Nah pada saat itu Bapak Herman William Daendels ini sedang membuka lahan
kawasan Bandung ini yang masih berupa hutan belantara, yang kemudian dia jalan dari seputaran Sungai Cikapundung. Nah, dia menyuruh untuk mendirikan sebuah jembatan. Nah, setelah jembatan itu rampung, akhirnya dia berjalan menuju ke arah timur ini. Dan di seputaran sinilah akhirnya Herman William Daendels itu menancapkan sebuah tongkat lalu berkata dalam bahasa Belanda yang tulisannya ada di sebelah sana, teman-teman ya. Lihat kan? So, the arts home here and start is good. Jadi katanya, pastikan pada saat saya datang kembali ke kota ini, sebuah kota sudah tercipta gitu. Jadi ini merupakan perintah kepada bupati pada saat itu untuk memindahkan distrik pemerintahan yang dulunya ada di Kalapiak, Dayakolot ke tempat ini gitu. Kenapa dipindahin? Karena memang dulu itu masih belum bagus, banyak banjir dan seperti itulah gitu ya. Suruh dipindahin ke sini. Dan akhirnya Bapak Wiranata Kusuma menerima untuk dapat dipindahkan ke area seputaran sini pada tanggal 25 September ya. Nah, sebetulnya Bandung itu sempat merayakan hari jadi itu pada tanggal 25 September yang kemudian berubah pada saat ditingkatkannya status Bandung menjadi kota madya, yaitu 1 April gitu ya. Dan akhirnya setelah dikaji ulang sampai 98 akhirnya dirubah lagi menjadi kembali ke tanggal 25 September gitu ya. Sobat Siklus, itu tadi dari 0 km Bandung ya. Kita selanjutnya ke Savoy Homan. Oke. Kita lanjut lagi cerita tentang adanya Hotel Savoy Homan. Jadi hotel ini awal mulanya bernama Hotel Pos Road karena berada di Jalan Raya Pos yang pada saat itu dikenal sebagai Jalan Raya Pos ya. Nah, ini untuk pemiliknya namanya adalah Adolf dan juga Maria Homan. Jadi mereka itu berkebangsaan Jerman. Mendirikan sebuah hotel yang sangat sederhana tahun 1880 di mana bangunannya itu masih berbilik bambu dan juga beratap jerami. Jadi sama seperti rumah-rumah pada zaman itu ya, tahun 1800-an pasti kan belum ada batu bata, belum ada genteng gitu ya. Nah, bangunan hotelnya itu menghadap ke Jalan Savoy, ke arah sana. Jadi belum menghadap ke sini dulu ya, sampai akhirnya mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari papan kayu yang kemudian menjadi bangunan permanen. Nah, untuk bangunan hotelnya itu ada gotik, romantik, barok sama art deco. Nah, ini perubahannya sampai beberapa kali ya. Jadi ada perubahan dari dari sini ke sini ke sini ke sini sampai akhirnya kayak gini. Oh, ini udah Gitu. Jadi sebelum jadi kayak gini tuh ini ada perubahan dulu. Ini yang menghadap kemana? Ini sudah menghadap ke sini. Sudah menghadap ke sini. Kalau yang masih gubuk beratap jerami itu belum, nggak ada fotonya. Oh, iya. Itu udah jadul banget kayaknya. Kalau yang udah jadi kayak gini, Savoy. Jadi ada satu lantai ini yang atasnya kaca-kaca ini ya. Itu 144, tengahnya 244, sama 344. Jadi yang 144 oleh Jawaharlal Nehru dari India, 244-nya Indonesia, yang atasnya itu oleh Chou Enlai dari China. Pada saat konferensi Asia Afrika, itu tempat tinggal mereka. Dan sampai sekarang ini menjadi suite room-nya. Ada yang bisa nebak berapa harga per malamnya? Kira-kira aja, range. Berapa? 4 juta, hampir 5 juta rupiah. Kalian mungkin tahu ya mobil mewah zaman dulu, mereknya Morris. Nah, ini dulu kantornya di sini. Nah, ya, aku lihat dulu di mana. Nah, ada yang bisa nebak nggak kira-kira siapa arsitek dari bangunan ini? Schumacher, betul ya. Jadi Schumacher ini adalah arsitek yang mendandani kota Bandung karena saking banyaknya bangunan yang memang didesain oleh Wolf Schumacher. Nah, ini adalah mesin sepak terjang.
lagi apa ya, kayak kita mah ini lumayan agak canggih lah pada zaman itu, katanya menggunakan gaya ataupun teknik linotype. Jadi sebelum adanya ini agak lumayan lama untuk mencetak, tapi setelah ini koran-koran atau majalah yang dicetak itu lebih cepat gitu. Nah ini mengkhawatirkan banget ya, awal-awal cerita Bandung lagi walking tour, toolsnya itu masih banyak loh. Ini sekarang tinggal tinggal satu. Ini ngapain ya dicopot ya? Gitu. Ini dipajang aja sih supaya mengingat. Oke, teman-teman ada yang bisa menebak mungkin dulunya ini bangunan apa? Jual beli toko ya. Ada lagi mungkin kantor atau apa gitu. Jadi ini diklaim sebagai supermarket pertama yang ada di Bandung. Tapi bangunannya dulu kayak gini teman-teman, belum seperti ini. Jadi yang punya adalah Andries de Vries, ya itu katanya dari Belanda, buka usaha, punya toko di sini. Sebelumnya memang sebelum jadi toko, ini adalah gedung pertemuan bagi Societet Concordia. Jadi Societet Concordia ini adalah kelompok dari para pemilik perkebunan yang tadi kita sebut triangle planters. Mereka itu kelompok-kelompok elit, jadi orang-orang nomor satu pada zaman itu. Dulu kan rasisnya kuat banget ya. Jadi mereka tempat ngumpul, tempat minumnya itu dulunya di sini. Sampai akhirnya karena makin lama makin banyak si orang-orangnya, akhirnya pindah ke sebelah sini. Nah, setelah dia pindah sini, ininya jadi supermarket. Gitu ya. Ini perubahannya. Nah, ini sisi sebelah sini udah agak mirip saya sekarang ya. Nah, ini udah mulai dibangun tuh kayak gini. Walaupun dulunya adalah seperti ini. Dan arsiteknya adalah bukan. Kan ini liukan. Kalau liukan itu Albert Frederick Albert ya. Nah, ini tuh sebetulnya fungsinya ada dua. Yang sebelah sini itu sama Albert, yang sebelah sana sama Paul Schumacher. Jadi kalau yang sini fungsinya sebagai tempat nongkrong, dengerin live music, akustikan atau apa, ambil minum-minum. Tapi yang Paul Schumacher yang sebelah sana itu untuk tempat pertunjukan. Jadi kayak pesta dansa, nonton kabaret, nonton apa itu biasanya mereka digunakan sebagai gedung pertunjukan. Jadi biasanya orang-orang Eropa itu akan datang ke sini kalau ada pesta-pesta dansa, kabaret dan lain sebagainya ya. Nah, ini dijadikan sebagai gedung penting, yaitu gedung Merdeka untuk tempat terselenggarakannya konferensi Asia Afrika. Jadi memang pada saat itu tahun 1955 dunia itu sedang kacau ya. Jadi memang walaupun Indonesia sudah merdeka, tapi Bapak Soekarno beserta Bapak Ali Sastroamidjojo melihat bahwa di belahan dunia sana itu masih banyak perpecahan, masih banyak perang, masih banyak rasis gitu ya. Dan mereka ingin menciptakan adanya perdamaian dunia. Nah, belum lagi adanya senjata baru, yaitu senjata nuklir. Nah, sebelum lanjut, aku pengen nunjukin dulu ini adalah monumen dari Dasasila ya. Jadi kalau kalian tahu, kejauhan. Nah, ini tuh sebetulnya bentuknya bunga, teman-teman. Dari kejauhan kan atasnya ada 5 titik, itu 5 putik. Yang bawah-bawah ini adalah kayak kelopak bunganya. Dulu sebelum dipindahkan ke sini, itu posisinya ada di Simpang 5. Gitu ya, di sebelah sana ujung Asia Afrika. Nah, pada saat memperingati konferensi Asia Afrika yang ke-60 kalau nggak salah ya, dipindahin ke sini. Ini juga berbarengan dengan digantinya nama jalan ini menjadi Jalan Soekarno. Gitu ya. Masih ingat 5 penyelenggaranya siapa aja tadi? Yang ada di 5 putik itu? Burma. Pakistan, Burma ya. Gitu. Tido, bawahnya itu aliran sungai Cikapundung. Kalau kata orang Chinese, fungsinya nggak bagus. Kalau bawahnya sungai, atasnya ada bangunan. Makanya Lidonya udah keburu tutup, ganti lagi. Nah, teman-teman, sekarang kita mau lihat sumur Bandung ya. Nanti kita lihat
ada sejarah apa di sini. Kita ada di gedung unit induk distribusi Jawa Barat ya. Jadi sebetulnya sebelum Herman William Daendels memerintahkan kepada Bapak Wiranata Kusuma untuk memindahkan Krapyak dari Krapyak ke sini, Bapak Wiranata Kusuma itu sebetulnya sudah mampir lebih dulu ke area Bandung ini. Jadi pada saat dia perjalanan, dia berhenti di seputaran Sungai Cikapundung ini untuk beristirahat, dan akhirnya karena zaman dulu kan kalau jalan pakai tongkat karena memang banyak hutan gitu ya, banyak tumbuh-tumbuhan, itu sulit jalannya. Jadi dia tancepin, jadi dia mau duduk, dia tancepin tongkatnya, ternyata keluar air dan airnya cukup deras. Nah, dari itulah akhirnya dibuatkan sebuah sumur. Nah, pada saat dia beristirahat di sini, di seputaran Cikapundung ini, dia bermimpi adanya Nyi Kunting Manik. Beliau ini adalah istri dari Prabu Siliwangi, salah satu raja Jawa Barat pada zaman dulu ya. Nah, Nyi Kunting Manik itu disebut-sebut sebagai penumpu atau dewinya dari Jawa Barat atau Tanah Priangan. Jadi katanya memang alasan inilah yang menyebabkan Bapak Wiranata Kusuma setuju untuk pemindahan distrik pemerintahan yang tadinya di Krapyak ke wilayah Bandung. Dan sumur Bandung ini sebetulnya bukan hanya di sini, tapi ada di beberapa titik lagi. Totalnya kalau nggak salah 7. Tapi yang didoakan dan dikeramatkan itu hanyalah yang ini. Nah, kalian bisa melihat ada dupa ya, dan juga ada rokok. Jadi di sini tuh ada juru kuncinya. Jadi di setiap malam kapan itu ya, ada hitung-hitungannya gitu. Banyak orang datang ke sini untuk meminta berkah. Airnya juga gitu diambil gitu ya, dan katanya airnya bermanfaat untuk awet muda. Jadi nggak perlu botok-botok ke Korea. Jadi pakai air ini aja udah cukup. Dan hal menarik lainnya adalah walaupun sumur ini dekat dengan Sungai Cikapundung, tapi airnya tidak berbau dan tidak kotor. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah kering, walaupun Bandung sempat kemarau panjang beberapa kali, tapi air di sini tetap terjaga. Jadi debit airnya selalu banyak. Dan anehnya, orang yang mau mengambil air di sini nggak boleh pakai pompa. Jadi harus ngambil itu pakai itu aja, apa sih namanya? Gayung Gitu. Kayak ditaliin gitu, dimasukin baru diambil. Pernah beberapa kali pihak dari PLN ini bikin pompa khusus. Pompanya baru beli. Begitu dipasang, dipakai, rusak pompanya. Sampai udah 2 kali, dan kata juru kuncinya nggak boleh. Jadi itu syaratnya gitu. Jadi makanya tidak ada yang berani lagi untuk memasangkan pompa. Oke. Ada yang mau ngambil airnya nggak? Nah, teman-teman, kita sering lewat jalan sini ya, tapi tidak tahu sejarah yang tersimpan di area atau wilayah yang kita lalui ya teman-teman ya. Bandung bukan ya? Sobat Siklus, sekarang kita masuk ke Pendopo ya, Pendopo Bandung. Ada apa aja di dalam, kita lihat. Sekitar sini kan ada sekitar sini, jadi tahu ini nggak ada sama sekali.
pasti cuma lewat depannya doang. Iya. Iya belum pernah. Sama saya juga. Yang di tengah dalam itu adalah bangunan pertama yang didirikan pada saat pemindahan distrik pemerintahan Kerapiak ke Bandung. Gitu ya. Ini masih sama. Jadi ini masih bagian Kabupaten Bandung. Lalu yang menariknya adalah ada dua lonceng. Kalian kalau perhatikan ya, ini sama situ yang putih itu ada lonceng, namanya lonceng VOC yang di sini. Ini sama ini. Nah itu kiri sama kanan, namanya lonceng VOC. Lonceng ini dibunyikan pada saat adanya berita-berita penting. Jadi zaman dulu kalau ada perang, ada bencana alam, terus ada yang mau dihukum gantung yang di Balai Bandung, itu lonceng ini selalu dibunyikan untuk memberitahu kepada seluruh warga di sini. Gitu. Nah, konon katanya kalau tidak ada berita apa-apa dan tidak ada yang mau diinformasikan, itu nggak boleh sembarangan dibunyiin karena akan mendatangkan malapetaka. Gitu. Makanya sampai sekarang masih tetap dijaga lonceng. Masih dibunyikan? Masih apa? Masih dibunyikan? Nggak tahu tah, kayaknya enggak deh ya. Nah teman-teman, di sebelah sana ya, di belakang dari bangunan ini yang genteng ini ada sebuah rumah. Nah rumah itu tuh kayak kita mah kayak rumah dan juga kantornya Bapak Bupati zaman dulu. Di sebaliknya lagi ada bangunan baru yang memang bangunan yang didesain sama Bapak Soekarno. Dan katanya memang Ibu Dewi Sartika juga dulu pernah punya minjam lahan di sini untuk dijadikan sekolah. Nah berbicara tentang Topom ini, kalian tahu area Bandung yang dinamakan Pungkur? Nah Pungkur itu sebetulnya adalah pintu belakang dari pendopo. Jadi dulu ada sebuah pintu belakang situ yang akses masuk menuju ke sini. Jadi kalau orang Sunda menyebutnya di Pengker gitu. Makanya ada kata Pungkur dari pintu belakang dari pintu Pengker. Dan di area belakang ini juga disebutnya area Balong Gede. Jadi dulu itu memang benar-benar ada sebuah kolam yang sangat besar di mana kayak dipelihara ikan. Ikan-ikan ini bukan untuk dihias saja, tapi untuk menyajikan kepada para tamu yang datang. Jadi kayak ada ikan mas yang bisa untuk dimasak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada tamu, biasanya disuguhi, diambil ikannya terus dimasak. Makanya ada area namanya Balong Gede. Nah, jadi teman-teman, Sobat Siklus, pendopo ini menghadap porosnya ke Tagumban Perahu. Jadi konon katanya kepercayaan Raja Mataram dulu, setiap bangunan yang menghadap ke gunung yang aktif akan membawa energi positif. Jadi ini kalau seperti Gedung Sate ya, jadi kalau ditarik lurus ini ke Tagumban Perahu. Nah ini makam pendiri kota Bandung ya. Ini adalah pendiri dari Bandung, yaitu Bapak Wiranata Kusuma kedua. Nah makamnya itu yang di situ, yang di bangunan ini yang paling ujung, yang ada payung-payung. Nah sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, Bapak Wiranata Kusuma itu kan ada banyak ya. Wah, nama itu tuh sebetulnya nama gelar untuk posisi orang Sunda tertinggi pada zaman itu. Jadi nama aslinya adalah Bapak Indra Direja, gitu ya. Jadi bukan nama asli. Bukan nama gitu ya? asli. Wiranata Kusuma itu nama gelar. Di sebelah situ ada makam siapa tuh? Rafathar punya apa ya? Neneknya Rafi, berarti Buyut. Di sebelah situ. Pejabat. Kayaknya dia keturunan ini deh. Rafinya.
Jadi The Zone ini dulunya adalah sebuah supermarket. Jadi segala macam barang ada. Tapi yang uniknya adalah pemiliknya itu orang Jepang. Walaupun namanya The Zone, itu bahasa Belanda yang artinya adalah matahari, sesuai dengan logonya itu matahari. Jadi memang di seputaran jalan Optistas ini itu terkenal dengan adanya toko-toko pemiliknya orang Jepang. Jadi katanya ya di sini itu orang-orang Jepang dulu sebelum menjajah, mereka udah lebih dulu datang ke sini untuk memata-matai. Jadi mereka tuh pura-pura ke sini berusaha bikin bisnis, tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya mencari informasi supaya mereka bisa dengan mudahnya menjajah Indonesia atau Hindia Belanda. Gitu. Bahkan ada cerita katanya dulu itu mereka datang sesuai dengan profesi mereka. Jadi kalau ada yang jadi dokter gigi, mereka datang ke sini praktek jadi dokter gigi, tapi tujuan utamanya bukan nyari duit buat dokter gigi, tapi dia itu ngobrol sama orang, cari tahu si Belanda tuh gimana sih gitu. Makanya itu yang menyebabkan salah satu mudahnya kenapa orang Jepang bisa menjajah Indonesia. Gitu. Ya. Jadi lanjut cerita lagi tentang adanya Jalan Raya Pos ya, yang jalanannya Panurukan. Jadi selain untuk benteng pertahanan, itu juga kan didirikan pos pemberhentian surat. Jadi untuk jalur komunikasi juga. Makanya kenapa di sini ada sebuah kantor pos yang awal mulanya gedung kantor pos ini bersebelahan dengan rumah sakit. Jadi cikal bakal adanya rumah sakit Ranca Badak. Tahu Ranca Badak? RSHS. Dulunya di sini. Nah, ini bangunannya yang kemudian pada tahun 1863 sama Van Gent itu didesain bangunan seperti yang kita lihat sekarang. Pada saat terjadinya Bandung Lautan Api, titik pertama yang dibakar itu kan yang sekarang jadi Bank BRI itu loh, yang dulunya ada gedung 99ers, radio 99ers seberang alun-alun. Nah, mulai dari situ menuju ke selatan. Jadi otomatis gedung ini juga sempat dibakar oleh para warga untuk adanya Bandung Lautan Api. Tapi uniknya bangunan ini tuh pada saat dilemparin api dan juga dikasih bensin itu nggak kebakar. Jadi struktur bangunannya tetap utuh seperti ini. Yang kebakar itu kayak furniturnya, kursi-kursi, meja, dan lain sebagainya. Perhatikan bangunannya masih tetap sama ya. Ini zaman dulu. Sama. Kalau ini dari sana. Gitu ya. Yang unik adalah menara jamnya. Coba kalian perhatikan, ada yang aneh nggak dari jamnya? Coba. Angka 4-nya 4. Udah bagus ini mah. Angka 4-nya 4. Betul ya. 4 Romawi itu harusnya kan 1 V. Ya. Tapi ini 1 4 kali ya. Nah, ada yang tahu alasannya kenapa? Ini sama kayak di jam gadang. Jadi penulisan 1 V itu tidak boleh sembarangan katanya. Kalau di Romawi itu artinya adalah dewa. Jadi penyebutan untuk dewa, kayak misalnya dewa Jupiter, itu depannya pasti 1 V untuk menandakan dewa. Jadi nggak boleh dipasang sembarangan. Makanya kalau untuk diaplikasikan di yang lain seperti jam ini, dipakainya satunya 4. Ya, sama satunya 4.
ini. Iya, masih sama kan? Nah, ini ada titik stilasi. Ada yang pernah lihat nggak ini titiknya selain di sini? Ini tuh titik stilasi ini tuh ada di 10 titik yang tersebar di wilayah Bandung untuk menandakan adanya perjuangan dari kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Bandung Lautan Api. Kenapa ada di sini? Karena ini tepat berada di depan gedung ini yang katanya dulunya sempat digunakan sebagai tempat berkumpulnya para TKR atau Tentara Rakyat Indonesia. Dan selain itu, titik pertama untuk pembakaran Bandung Lautan Api itu ada di sebelah sana, teman-teman. Jadi dimulai dari situ langsung ngerempet ke sini, gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada tempat buat peristirahatan kuda ya. Jadi zaman dulu kalau nganterin surat itu kan melalui menggunakan kuda ya. Nah, ini tempat peristirahatan. Nah, ini baca itu kan artinya istal kuda ya. Tapi menurut mitos dulu itu pada saat kudanya diistirahatkan, terus yang menggunakan kudanya ingin memandikan kuda, lalu temannya bilang untuk membawakan air, tapi karena airnya berat, jadi si temannya ini yang disuruh itu sambil berteriak, "Bantuan cai euy, bantuan cai euy." Nah, jadi disingkatlah menjadi Bancai. Itu hanya mitos yang dulu katanya. Jangan dibuang. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di situs penjara Bancai. Jadi sebetulnya teman-teman dari yang kita masuk sebelah situ ya, area ini tuh semuanya adalah penjara awal mulanya. Tapi yang sekarang hanya disisakan satu untuk situs saja. Dan ini tuh sebetulnya posisinya nggak tahu di mana ya. Jadi hanya dibuat seperti ini saja untuk mengingat masa pada saat Bapak Soekarno di penjara. Nah, ini dari belokan tadi itu sebetulnya kayak gini. Ini benteng penjaranya. Nah, penjara Bancai ini adalah penjara yang dikhususkan untuk kriminal tingkat rendahan gitu ya, sama politik. Jadi banyak sekali sel-sel yang ada di sini dan ada beberapa lantai gitu ya. Dan katanya memang lumayan agak kecil si ruangannya, sumpek lah gitu ya. Kalian bayangkan itu hanya segede gitu doang loh teman-teman. Dan di dalamnya itu cuma disediakan ranjang dari besi, terus alasnya pakai jeramik kayak gitu doang. Terus nggak ada meja, nggak ada kursi, cuma ada pispot untuk membuang air besar dan juga air kecil. Gitu. Ini pispotnya. Jadi ruangannya tuh cuma seadanya lah. Ini pispotnya. Iya, itu pispotnya. Jadi katanya, iya. Jadi katanya setiap pagi tuh Bapak Soekarno harus ngantri di WC buat ngebersihin si pispotnya itu. Dan banyak banget itu orang yang ngantri karena memang toiletnya cuma sedikit katanya gitu. Jadi katanya orang sehat aja yang nggak kenapa-napa masuk ke sel itu bisa jadi gila. Karena memang selnya tuh lebih kayak sebesar peti mati aja gitu. Dan nggak ada apa-apa gitu. Kalian bisa ngintip sih dari situ betapa kecilnya sel itu. Itu hanya perumpamaan saja teman-teman. Oh, jadi enggak. Jadi hanya perumpamaan saja. Sekecil itu doang. Jadi sel-sel zaman dulu tuh pintunya kayak gitu, ruangannya sekecil itu. Nah, teman-teman, ini adalah pos penjagaan yang memang disisakan satu ya. Walaupun kita melihatnya kayak yang pendek ya, ini bukan cuma gini, tapi jalannya itu ditinggiin. Jadi kayak pendek, padahal kalau dari gambarnya mah kayak gini. Ini lantai 2-nya ya? Lantai Atasnya 2. Kayak moncongnya. Kayak bagian sikunya. Iya, situ. Nah, ini kan. Nah, itu. Oh,
Ini kan dari luar, ini dari luar. Kalau dari dalamnya mah gini ada iniannya. Jadi orang tuh si penjaganya tuh masuk ke sini kan, Ke atas. gitu. Berarti ini lebih tinggi dari ini. Sekarang sih ininya ditinggiin, tadinya nggak setinggi ini. Kalau ininya nih yang kita injak, gitu. Sobat Siklus, dengan berakhirnya cerita tadi di perjalanan terakhir ini, kita ada di area sel penjara Lapas Bancai ya, yaitu selnya Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Dengan itu pula video ini berakhir. Gimana Sobat Siklus, walking tour dengan tema The Original Bandung? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, comment, and like.